Berapa tahunkah dari yang telah lalu dari kehidupan saya sebelum tumbuh dan diri saya sendiri menjadi benar-benar milik saya untuk memperlakukannya sebagaimana yang saya inginkan? Berapa tahunkah dari kehidupan saya yang telah hilang sebelum saya melepaskan tubuh dan diri saya sendiri menjauhi mereka yang memegang saya dalam genggaman mereka sejak hari pertama? Kini saya dapat menentukan makanan apa yang saya ingin makan, rumah mana yang saya lebih suka tempati, menolak laki-laki yang menimbulkan rasa enggan, apapun alasannya, dan memilih laki-laki yang saya inginkan, sekalipun hanyalah karena dia itu bersih dan kukunya terawat baik. Seperempat abad telah lewat karena saya menginjak umur 25 ketika saya mulai memiliki sebuah apartemen sendiri yang bersih dengan pemandangan ke arah jalan utama, menggaji seorang koki yang menyiapkan makanan yang saya pesan, dan memperkerjakan seorang lainnya untuk mengatur pertemuan-pertemuan pada jam-jam yang cocok dengan saya dan yang sesuai dengan persyaratan yang saya anggap dapat diterima. Rekening bank saya bertambah terus. Kini saya mempunyai waktu senggang yang dapat saya gunakan untuk bersantai, pergi berjalan-jalan, ke bioskop atau ke teater, waktu untuk membaca surat-surat kabar, dan untuk mendiskusikan soal-soal politik dengan kawan-kawan dekat yang telah saya pilih dari sekian banyak orang yang mengelilingi saya mencari kesempatan untuk berkawan. Salah seorang kawan saya itu bernama Dia. Ia seorang wartawan atau penulis atau semacam itu. Saya lebih suka seorang lelaki berpendidikan. Dan saya telah mengembangkan suatu kegemaran terhadap kebudayaan. Sejak saya mulai sekolah dan telah belajar membaca, tetapi khususnya selama periode terakhir itu karena saya dapat membeli buku-buku baru. Saya memiliki sebuah perpustakaan yang besar di dalam apartemen saya, dan disitulah saya menghabiskan lebih banyak waktu senggang saya. Di dinding saya gantungkan beberapa lukisan yang baik dan tepat di tengahnya tergantung ijazah sekolah menengah saya, dilingkari sebuah bingkai yang mahal. Saya tak pernah menerima seorang pun di dalam ruang perpustakaan, sebuah ruangan yang sangat khusus diperuntukkan hanya bagi saya sendiri. Ruangan tidur saya adalah ruangan di mana saya menerima tamu-tamu. Pertama kali Dia datang ke rumah saya, sebelum saya sempat mengangkat penutup tempat tidur saya yang disulam, ia berkata, "Tunggu sebentar. Marilah kita berbincang-bincang dulu sebentar. Saya lebih suka berbincang-bincang daripada lainnya." Saya sedang menghadapi tempat tidur dengan belakangi Dia, sehingga saya tidak melihat ekspresi wajahnya ketika Dia mengucapkan kata-kata itu. Tetapi suaranya memiliki nada yang berlainan bagi telinga saya. Sebuah nada yang belum pernah saya dengar dalam suara lelaki lainnya. Saya berbalik sedemikian rupa sehingga dapat melihat mukanya. Saya tidak biasa berbalik untuk melihat wajah laki-laki. Saya biasanya mengangkat penutup tempat tidur yang disulam itu dari tempat tidur tanpa melihat kepadanya, tanpa berusaha melihat sekilas pun raut mukanya. Biasanya saya tetap menutup mata rapat-rapat sepanjang waktu dan hanya membukanya ketika beban yang menindih tubuh saya sudah terangkat dari badan saya. Saya berbalik, mengangkat kepala saya dan memandang tepat ke arah mukanya. Saya dapat melihat bahwa raut mukanya seperti suaranya, memiliki sesuatu yang belum pernah saya jumpai sebelumnya.
Kepalanya seakan-akan terlalu besar bagi tubuhnya, dan kedua matanya kelihatan kecil bagi mukanya. Kulitnya hitam, tetapi matanya tidak. Meskipun saya tidak dapat melihat warnanya yang tepat dalam cahaya listrik yang redup, dahinya yang lebar mulai jauh di atas dan membujur ke bawah sampai pada hidung yang kecil. Di bawah hidungnya, bibir atas tercukur licin, dan rambutnya yang menipis terlihat jarang-jarang di atas kepalanya yang kebesaran itu. Karena saya berdiri berhadapan dengan dia tanpa berkata sepatah pun, dia pikir saya tidak mendengar. Diulanginya kata-katanya. Marilah kita berbincang sebentar. Saya lebih suka berbincang-bincang daripada lainnya. Bagaimanapun juga kau harus membayar saya seperti yang lain. Waktu yang kau dapat habiskan denganku sudah ditentukan, dan setiap menit dihitung dengan uang. Kau membuat aku merasa berada di dalam klinik. Mengapa bukannya kau gantung saja sebuah daftar harga di ruang tunggu? Apakah kau juga menyediakan waktu untuk kunjungan darurat? Terdapat sebuah nada ironi dalam suaranya, tetapi saya tidak tahu sebabnya, sehingga saya berkata, apakah kau mulai sarkastis tentang pekerjaanku atau tentang profesi medis? Tentang keduanya, katanya. Apakah keduanya ada persamaan satu sama lain? Ya, katanya. Kecuali bahwa seorang dokter yang sedang bertugas itu merasa dirinya patut dihormati. Bagaimana tentang saya? Ujarnya. Kau tidak terhormat, jawabnya. Tetapi sebelum kata-kata tidak terhormat itu sampai ke telinga saya, tangan saya telah menutupnya cepat-cepat. Tetapi kata-kata itu telah menembus masuk ke kepala saya bagaikan ujung tajam dari sebuah pisau belati yang sedang ditusukkan. Dia mengatupkan kedua bibirnya dengan amat ketat. Kesunyian yang sekonyong-konyong tiba-tiba telah meliputi ruangan itu. Tetapi kata-kata itu terus menggema di dalam telinga saya, berlindung di dalam lubuk-lubuknya yang paling dalam, menguburkan diri di dalam kepala saya, seperti beberapa benda yang jelas, seperti sebentuk benda setajam mata pisau yang mencari jalannya sendiri melalui telinga dan tulang-tulang kepala saya menuju benak di dalamnya. Tangan-tangan saya masih terangkat menutupi telinga saya dan menghalangi bunyi suaranya. Suaranya tidak dapat saya dengar lagi, dan ketika dia berkata, saya tidak dapat melihat gerakan bibirnya, seperti tetap tidak tampak. Kata-kata itu kelihatannya seperti menembus kedua bibirnya itu, keluar sendiri. Saya hampir dapat melihatnya ketika kata-kata itu melintasi ruangan yang memisahkan bibirnya dari telinga saya, seperti benda-benda yang dapat diraba dengan permukaan yang pasti. Tepatnya seperti gumpalan-gumpalan air liur, seperti ditunjukkan ke arah saya dari antara kedua bibirnya. Ketika ia berusaha mengusapkan bibirnya ke bibir saya, kata-katanya masih menggema di dalam benak saya. Saya dorong dia menjauhi tubuh saya dan berkata, pekerjaanku tidak patut dihormati. Mengapa kau menggabungkan dirimu denganku? Dia mencoba menguasai saya dengan paksa, tetapi saya menolak setiap upaya pendekatannya. Kemudian saya pergi ke pintu dan membukakannya, dan dia segera pergi. Tetapi sekalipun dia sudah pergi dari rumah saya, kata-katanya tidak meninggalkan telinga saya dan pergi bersamanya.
Kata-katanya telah menerobos jalan menuju benak saya dalam suatu masa yang kini sesungguhnya sudah termasuk masa lalu. Tetapi tiada kekuatan di dunia yang dapat memutar kembali jarum jam, sekalipun untuk sejenak saja. Sebelumnya, pikiran telah tenang sentosa, tidak terganggu. Setiap malam saya biasa meletakkan kepala saya di atas bantal dan tidur sangat nyenyak sepanjang malam sampai pagi. Tetapi sekarang, kepala saya bergetar dengan gerakan yang tiada putus-putusnya sepanjang hari dan sepanjang malam, seperti pasang surutnya ombak di tepi pantai, mendidih dan berbuih bagaikan air mendidih. Sebuah suara seperti raungan laut yang sedang marah terdengar bolak-balik dari telinga ke bantal dan dari bantal ke telinga saya. Di dalam amukan taufan itu saya tak dapat lagi membedakan yang mana suara gemuruh laut dan mana suara hembusan angin, karena segalanya telah menjadi serangkaian hembusan yang diikuti oleh hembusan lainnya. Seperti dan siang, seperti denyut jantung saya berburu di dalam sebuah barisan, seperti sebuah palu di dalam kepala saya yang memukul-mukul satu kalimat dengan setiap hantamannya. Tak terhormat, tak terhormat. Memukul-mukulnya keluar, pukulan demi pukulan ke dalam tulang di luar tulang, di atas tempat tidur saya, di lantai, di dalam ruang makan, di atas tangga, di jalanan, di dinding-dinding. Kemana saya pergi? Pukulan-pukulan palu itu berbentaman pada kepala saya, pada muka, pada tubuh, pada tulang-tulang saya. Kemana saja saya pergi, kata-kata itu menempel pada saya, dingin dan lekat seperti air liur. Seperti air liur penghinaan menggema ke dalam telinga. Seperti air liur mata kurang ajar ke atas badan saya yang telanjang. Seperti air liur semua kata-kata penghinaan yang saya dengar berdering di dalam telinga saya pada saat atau lain saat. Seperti air liur semua mata kurang ajar yang menelanjangi dan memeriksa badan saya yang telanjang dengan sikap angkuh yang lambat. Seperti air liur mata Sofan yang memandang ke samping apabila saya membuka baju, menyembunyikan kejijikan mereka dalam sikap penuh hormat. Sepatah kalimat pendek yang terdiri dari dua kata menyorotkan cahaya yang menyilaukan pada keseluruhan kehidupan saya dan membuat saya melihat keadaan sebenarnya. Tirainya telah disingkapkan dari mata saya. Saya sedang membukanya untuk pertama kali, melihat hidup saya dengan cara yang baru. Saya bukan wanita yang terhormat. Ini adalah sesuatu yang selama ini tidak saya ketahui. Ada baiknya bahwa saya tetap awam terhadap kenyataan itu. Saya bisa makan enak dan tidur lelap. Adakah suatu cara untuk membongkar akar-akar pengetahuan yang baru ini dari benak saya? Bagaimanapun juga, itu hanyalah seperti suatu rasa sakit. Irisan dengan mata yang tajam dari sebuah pisau pada kepala saya. Dalam kenyataannya malah bukan irisan sebuah pisau, tetapi hanya kalimat yang terdiri dari dua buah perkataan. Sepotong kalimat kecil yang telah menembus ke dalam seperti sebuah anak panah menembus ke dalam otak saya sebelum sempat meletakkan tangan pada telinga dan mencegahnya masuk. Apakah ada sesuatu yang dapat membongkarnya dari kepala saya seperti cara orang mengeluarkan sebuah peluru atau memotong sebuah tumor dari otak? Tiada suatu pun di dunia ini yang agaknya mampu membuat saya menjadi perempuan yang sama seperti sebelum saya mendengar dua perkataan yang diucapkan oleh laki-laki tersebut pada malam itu. Sejak saat itu,
Dan untuk seterusnya, saya telah menjadi seorang perempuan yang lain. Kehidupan saya yang sebelumnya telah lampau. Saya tidak mau kembali kepada kehidupan yang lalu, bagaimanapun beratnya siksaan dan penderitaan yang harus saya alami. Sekalipun saya harus tahu, lapar dan dingin, serta kemelaratan luar biasa. Apapun yang akan terjadi, saya harus menjadi seorang wanita yang terhormat, walaupun harus dibayar dengan nyawa saya. Saya sudah siap untuk melakukan apa saja untuk menghentikan perguncingan yang biasa membisingkan telinga saya, untuk mencegah mata-mata yang kurang ajar menjelajahi seluruh tubuh saya. Saya tetap masih punya ijazah sekolah menengah saya, surat penghargaan saya, dan otak yang tajam dan bertekad untuk mencari pekerjaan yang terhormat. Saya tetap memiliki dua mata yang hitam yang dapat menatap mata orang dan siap melawan pandangan orang yang menggerling licik yang dilontarkan kepada saya dalam menempuh jalan hidup saya. Setiap kali ada iklan, saya ajukan lamaran untuk mendapatkan pekerjaan itu. Saya pergi ke semua kementerian, departemen, dan kantor-kantor perusahaan yang mungkin ada lowongan. Dan akhirnya berkat daya upaya itu saya memperoleh suatu pekerjaan pada salah satu perusahaan industri besar. Kini saya memiliki sebuah ruangan kecil sendiri, terpisah dari ruangan luas direktur oleh sebuah pintu yang kecil. Di atas pintu terpasang sebuah lampu merah, dan di dekatnya ada sebuah bel. Apabila belnya berbunyi, saya akan membuka pintu dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Di sanalah ia duduk di belakang mejanya, seorang lelaki berusia kira-kira 50 tahun, gemuk dan botak, merokok sepanjang hari. Beberapa di antara gigi-giginya sudah tidak ada, dan yang masih ada berwarna merah dengan bagian-bagian berwarna hitam. Ia akan menengadah dari kertas-kertas yang ada di depannya dengan sebatang rokok tergantung di bibirnya dan berkata, "Hari ini saya tidak mau menerima siapapun juga kecuali bagi orang-orang yang amat penting. Mengerti?" Dan sebelum saya dapat bertanya kepadanya apa yang ia maksudkan dengan orang-orang yang amat penting, kepalanya akan kembali menunduk di atas berkas-berkasnya dan hampir-hampir menghilang di dalam awan kepulan asap rokoknya. Setelah kerja seharian itu selesai, saya akan mengambil tas kecil saya dan pulang ke rumah. Apa yang saya sebut rumah bukanlah rumah atau sebuah flat, tetapi hanyalah sebuah bilik kecil tanpa kamar mandi. Saya menyewanya dari seorang perempuan tua yang biasa bangun pagi-pagi untuk sholat, kemudian mengetuk pintu saya. Pekerjaan saya baru dimulai pukul 8 pagi, tetapi saya selalu bangun pukul 5. Sehingga masih ada waktu untuk mengambil handuk dan turun ke bawah lalu turut berbaris dengan laki-laki dan perempuan yang berdiri di depan kamar mandi. Karena dengan gaji saya yang amat kecil itu, saya tak dapat tinggal di tempat lain kecuali di rumah ini, yang terletak di sebuah gang yang dipenuhi barisan warung-warung tempat tukang kayu dan pandai besi melakukan usaha dagangnya. Saya harus melalui jalan-jalan yang sempit dan berjalan lagi di sebagian jalan utama sebelum sampai ke tempat perhentian bis. Apabila bis tiba dan berhenti, setiap orang laki-laki maupun perempuan akan berjuang untuk dapat naik dan saya akan bergabung dengan tubuh-tubuh yang sedang saling dorong, desak, dan berkelahi. Tetapi begitu berada dalam bis, seakan-akan saya melangkah memasuki sebuah tungku dengan tubuh-tubuh yang berdesakan sudah menjadi sebuah gumpalan massa. Gedung perusahaan tempat saya bekerja memiliki 2 pintu. Sebuah untuk para karyawan yang kedudukan atau pangkatnya lebih tinggi yang tak dijaga, dan sebuah pintu lainnya bagi para karyawan rendahan yang dijaga oleh salah seorang karyawan, semacam seorang penjaga pintu. Biasanya dia duduk di belakang meja kecil dengan sebuah buku pendaftaran besar di depannya. Para karyawan menandatangani daftar itu
Mereka tiba di pagi hari atau meninggalkan kantor di akhir hari kerja. Biasanya saya harus membaca daftar yang panjang itu untuk menemukan nama saya dan menulis tanda tangan saya di sebelahnya. Lalu di sebelahnya, petugas akan menuliskan waktu yang tepat sampai kepada menitnya. Kedatangan saya itu, ia mendaftarkan keberangkatan saya dengan catatan yang sama telitinya. Tetapi karyawan-karyawan yang berpangkat tinggi akan datang dan pergi sesuka mereka. Mereka semuanya mengendarai mobil besar atau kecil. Saya biasanya melihat sepintas mereka yang sedang duduk dalam mobil ketika saya sedang berdiri dengan satu kaki di dalam bis, terjepit oleh gumpalan massa sekian banyak tubuh manusia. Pada suatu hari, ketika saya sedang berlari di belakang bis berusaha untuk mendapatkan tempat berpijak dan dapat meloncat ke dalam, salah seorang dari mereka melihat saya. Pandangan matanya seperti orang berpangkat tinggi terhadap yang rendah. Saya merasakan di atas kepala saya, kemudian turun ke bawah ke tubuh saya seperti siraman air dingin. Darah mengalir deras ke kepala dan kaki saya tersandung ke suatu, sehingga saya sekonyong-konyong berhenti. Dia mendekatkan mobilnya sampai ke tempat saya berdiri dan berkata, "Anda dapat ikut bersama saya." Saya menatap matanya. Matanya dengan jelas berkata, "Kau pegawai hina dan miskin yang tak ada harganya, berlari mengejar bis untuk menaikinya. Saya akan membawamu dalam mobil saya karena tubuh kewanitaanmu telah menimbulkan birahi. Suatu kehormatan bagimu untuk diingini seorang pejabat berpangkat yang terhormat seperti saya ini. Dan siapa tahu, barangkali kelak di suatu hari saya dapat membantumu untuk naik gaji lebih dulu dari yang lainnya." Ketika saya tidak berkata apa-apa, ia menyangka saya tidak mendengarnya. Maka ia mengulangi, "Anda dapat ikut bersama saya." Dengan tenang, saya menjawab, "Harga tubuh saya lebih tinggi daripada yang dapat dibayar dengan suatu kenaikan gaji." Dia membelalakan matanya karena terkejut. Barangkali ia heran bagaimana mungkin saya dapat mudah mengetahui pikirannya. Saya mengamatinya ketika ia pergi dengan mobilnya dalam kecepatan yang tinggi. Selama 3 tahun bekerja pada perusahaan itu, saya menyadari bahwa sebagai pelacur saya telah dipandang dengan lebih hormat dan dihargai lebih tinggi daripada semua karyawan perempuan, termasuk saya. Pada masa itu saya tinggal di sebuah rumah dengan kamar mandi pribadi. Saya dapat masuk ke situ setiap saat dan mengunci diri tanpa ada orang yang menyuruh buru-buru. Tubuh saya tidak pernah terjepit di antara tubuh-tubuh orang lain di dalam bis. Juga tak pernah ditekan oleh tubuh orang lelaki baik dari depan maupun dari belakang. Harganya tidak murah dan tidak bisa dibayar hanya dengan kenaikan gaji, oleh undangan untuk makan malam, oleh pelesiran sepanjang sungai ini, dengan kendaraan seseorang juga tidak pernah dianggap sebagai harga yang seharusnya saya bayar untuk memperoleh jasa baik direktur saya, atau untuk menghindari amarah sang presiden direktur. Selama 3 tahun itu tak satu kali pun pernah ada seorang pejabat eksekutif atau atasan lain menyentuh saya. Saya tak punya keinginan untuk menghina tubuh saya dengan harga rendah, khususnya setelah saya terbiasa dibayar sangat mahal untuk pelayanan apapun bentuknya yang harus saya berikan. Malahan saya pun menolak undangan-undangan makan siang atau pesiar dengan mobil sepanjang sungai Nil. Setelah hari kerja yang amat panjang, lebih baik saya pulang ke rumah dan pergi tidur. Saya merasa kasihan kepada gadis-gadis lainnya yang begitu polosnya untuk menyediakan tubuh dan upaya fisik mereka setiap malam untuk memperoleh imbalan makan, atau untuk mendapatkan laporan tahunan yang baik, atau hanya untuk memperoleh kepastian bahwa mereka tidak akan diperlakukan semena-mena, mengalami diskriminasi atau dipindahkan. Setiap kali salah seorang direktur mengajak saya berbuat cabul,
saya akan mengatakan kepadanya, bukan karena saya lebih menghargai kehormatan dan reputasi saya dari gadis-gadis yang lainnya, tetapi harga saya jauh lebih tinggi dari mereka. Saya menyadari bahwa seorang karyawan lebih takut kehilangan pekerjaannya daripada seorang pelacur akan kehilangan nyawanya. Seorang karyawan takut kehilangan pekerjaannya dan menjadi seorang pelacur karena dia tidak mengerti bahwa kehidupan seorang pelacur menurut kenyataannya lebih baik dari kehidupan mereka. Dan karena itulah dia membayar harga dari ketakutan yang dibuat-buat itu dengan jiwanya, kesehatannya, dengan badan dan dengan pikirannya. Dia membayar harga tertinggi bagi benda-benda yang paling bernilai rendah. Saya tahu sekarang bahwa kita semua adalah pelacur yang menjual diri dengan macam-macam harga, dan bahwa seorang pelacur yang mahal jauh lebih baik daripada seorang pelacur yang murahan. Saya pun tahu bahwa apabila saya kehilangan pekerjaan, apa yang hilang itu hanyalah gaji yang kecilnya menyebalkan. Hukuman yang sanksinya saya dapat baca tiap hari di dalam mata para pejabat eksekutif yang tinggi apabila mereka memandang kepada para karyawati yang pangkatnya lebih rendah. Tekanan yang menghinakan dari tubuh-tubuh laki-laki terhadap tubuh saya apabila saya mengendarai bis dan sedang berbaris dalam barisan pagi hari di muka kamar kecil yang terus-menerus penuh pengunjungnya. Saya tidak begitu bergairah untuk mempertahankan pekerjaan itu, dan barangkali itulah yang menjadi alasan bagi para pejabat yang berkuasa di perusahaan itu untuk semakin lama semakin tertarik untuk mempertahankan saya. Saya tidak berusaha khusus untuk mengambil hati salah seorang pejabat tinggi itu, tetapi sebaliknya justru mereka yang mulai bersaing untuk memperoleh budi baik saya. Dengan demikian, maka tersebarlah kata-kata bahwa saya adalah wanita yang paling terhormat, seorang pejabat yang paling terpandang di antara karyawati di perusahaan itu. Juga dikatakan bahwa tak seorang pun dari pria-pria itu berhasil mematahkan rasa harga diri saya, dan tak seorang pejabat tinggi pun yang telah mampu untuk membuat saya menundukkan kepala atau membuat mata saya memandang ke arah tanah. Tetapi bagaimanapun juga saya menyenangi pekerjaan saya. Pada waktu bekerja saya bertemu dengan teman sejawat wanita kami, dapat saling berbincang. Kantor saya lebih bagus dari kamar tempat tinggal saya. Tidak ada barisan antri di luar kamar kecil kantor, dan tak seorang pun yang menyuruh saya cepat-cepat jika saya sedang berada di kamar kecil. Tanah di sekitar gedung perkantoran itu memiliki sebuah taman kecil. Di sana saya dapat duduk sejenak pada akhir hari kerja sebelum pulang ke rumah. Kadang-kadang malam tiba dan saya masih tetap berada di situ, tidak tergesa-gesa pulang ke kamar saya yang suram, lorong-lorong yang kotor dan kamar mandi berbau busuk. Pada suatu hari ketika saya sedang duduk di situ, salah seorang karyawan melihat saya. Untuk sesaat ia takut ketika melihat ada wujud sebesar manusia merunduk tak bergerak di dalam kegelapan malam. Dari jauh ia berteriak, "Siapa itu? Siapa yang duduk di situ?" Saya berkata dengan nada suara yang sedih, "Ini saya, Firdaus." Ketika ia lebih mendekat, ia mengenali saya dan tampaknya terkejut melihat saya sedang duduk di situ seorang diri. Karena saya dianggap sebagai salah seorang karyawati yang terbaik, dan karyawan-karyawan yang terbaik diharapkan untuk segera pulang seusai hari kerja. Saya berkata bahwa saya sedang istirahat karena merasa lelah. Ia duduk di sebelah saya. Namanya Ibrahim. Orangnya pendek, gemuk, dengan rambut yang hitam dan halus, serta bermata hitam. Saya dapat melihatnya dalam kegelapan malam memandang kepada saya, dan saya merasa bahwa kedua matanya itu mampu melihat saya sekalipun dalam keadaan yang gelap. Setiap kali saya menoleh ke arah lain, kedua mata itu mengikuti gerakan saya.
menatap seakan-akan tak mau melepaskannya. Sekalipun ketika saya menyembunyikan mata saya dengan tangan saya, kedua matanya itu seakan-akan menembus masuk sampai kepada yang berada di belakangnya. Tetapi setelah sejenak ia memegang tangan saya dengan sopan, menariknya dari muka saya dan berkata, "Firdaus, aku mohon, jangan menangis." "Biarkan saya menangis," kata saya. "Tetapi saya belum pernah melihatmu menangis. Apakah yang terjadi?" "Tidak apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa." "Itu tak mungkin. Sesuatu pasti telah terjadi." "Sama sekali tak terjadi apa-apa," ulang saya. Ia tampaknya terkejut. "Kau menangis bukan karena apa-apa." Saya tak tahu mengapa saya menangis. Tak ada hal baru yang terjadi dalam hidup saya. Ia tetap duduk di sebelah saya dan berdiam diri. Matanya yang hitam menerawang ke dalam kegelapan malam, dan air mata tergenang di dalamnya untuk sesaat dengan cahaya berkilat. Ia mengatupkan bibirnya dan menelan dengan keras. Lalu sekonyong-konyong cahaya di dalam matanya memudar. Kemudian mulai bercahaya lagi, tetapi sesaat kemudian menjadi gelap, seperti lidah-lidah api kecil yang menjilat-jilat di tengah malam. Ia tetap mengatupkan bibirnya dan menelan keras. Tetapi akhirnya saya lihat 2 butir air mata mengalir dari kedua matanya dan jatuh ke bawah di kedua sisinya. Ia menyembunyikan wajahnya dengan tangannya yang satu, yang lainnya mengambil sapu tangan dan menyeka hidungnya. "Kau menangis, Ibrahim?" tanya saya. "Tidak, Firdaus." Ia sembunyikan sapu tangannya, menelan dengan susah payah dan tersenyum kepada saya. Halaman di sekeliling kami diliputi kesunyian yang mendalam. Tak ada suara terdengar dan segala sesuatunya tak bergerak. Diam tanpa gerak. Langit di atas tertutup kegelapan tanpa sebuah sinar cahaya matahari atau bulan. Muka saya menghadap ke arah mukanya dan mata saya memandang ke dalam matanya. Saya dapat melihat 2 cincin dengan warna putih bersih melingkari 2 lingkaran hitam pekat memandang ke arah saya. Saya terus memandanginya. Yang putih seperti semakin putih dan yang hitam menjadi semakin hitam, seperti cahaya yang membayang dari sumber yang tak diketahui, yang misterius, bukan yang ada di bumi, juga bukan di langit. Karena bumi berselimut malam dan langit tak bermatahari pun tak berbulan untuk meneranginya. Saya memandang matanya terus. Saya ulurkan tangan saya dan memegang tangannya. Perasaan tangan-tangan kami yang bersentuhan adalah aneh. Mendadak sentuhan itu membuat tubuh saya gemetar oleh rasa nikmat yang jauh dan dalam, lebih tua dari usia hidup yang dapat diingat, lebih dalam dari kesadaran yang dibawa dalam diri saya. Saya dapat merasakannya dalam diri saya, seperti bagian yang telah lahir bersama saya ketika saya dilahirkan, tetapi tidak tumbuh ketika saya makin besar, atau seperti sesuatu yang saya kenal sebelum dilahirkan dan ditinggalkan. Pada saat itu sebuah kenangan teringat kembali dan bibir saya hendak mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi suara saya gagal untuk keluar. Karena begitu teringat, begitu pula saya telah melupakannya. Hati saya menjadi bimbang, dikuasai oleh denyut, ketakutan, dan hampir kegila-gilaan karena saya baru kehilangan sesuatu atau yang hampir hilang untuk selama-lamanya. Jemari saya meremas tangannya dengan kekuatan yang dahsyat, sehingga tak ada kekuatan manapun di dunia ini, sebesar apapun, dapat merenggutkannya dari saya. Setelah malam itu kami hanya perlu bertemu dan bibir saya akan mulai mengatakan sesuatu. Tetapi begitu teringat, begitu pula saya lupa apa yang akan saya katakan. Hati saya berdebar-debar dengan rasa takut atau dengan perasaan yang menyerupai rasa takut.
Saya ingin mengulurkan tangan dan memegang tangannya, tetapi ia akan memasuki kompleks gedung dan meninggalkannya tanpa memperhatikan saya. Dan bila ia melihat kepada saya, maka ia lakukan seperti ia melihat kepada para karyawan lainnya. Pada suatu rapat besar bagi para karyawan, saya dengar ia bicara tentang keadilan dan tentang penghapusan hak-hak istimewa yang diperoleh pihak manajemen dibandingkan dengan yang diperoleh para karyawan. Kami bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berdiri dekat pintu untuk waktu yang lama untuk memberikan selamat. Ketika tiba giliran saya pegang tangannya dan matanya saya tatap dengan mata saya untuk waktu yang lama. Sambil duduk di meja, saya seperti melamun saja menuliskan nama Ibrahim di atas permukaan meja yang terbuat dari kayu atau di punggung tangan saya. Dan begitu saya melihatnya menyeberangi halaman dalam, maka saya akan berdiri seakan-akan siap untuk berlari dan bergabung dengannya. Tetapi sesaat kemudian saya akan duduk kembali. Kawan saya, Fateya, telah melihat saya berdiri dan duduk kembali seperti itu tadi beberapa kali. Ia mendatangi saya dan berbisik di telinga saya. "Apa yang telah terjadi dengan kau, Firdaus?" Dan saya bertanya dengan suara merenung. "Apakah Ibrahim telah lupa?" "Lupa apa?" tanyanya. "Saya tak tahu, Fateya. Kau hidup di dunia mimpi, sayang." Itu tak benar, Fateya. Memang benar telah terjadi." Kemudian ia bertanya, "Apa yang sebenarnya telah terjadi?" Saya berusaha untuk menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi tak tahu bagaimana melukiskannya kepadanya. Atau barangkali saya tak dapat menemukan sesuatu untuk dikatakan seperti apa yang telah terjadi. Tetapi saya lupa apa sebenarnya, atau seolah-olah sama sekali tidak pernah terjadi apa-apa. Saya akan memejamkan mata saya dan berusaha untuk membayangkan kembali adegan tersebut. Kedua lingkaran hitam pekat yang dikelilingi oleh dua buah cincin yang putih bersih itu secara berangsur akan muncul di depan mata saya. Apabila saya memandang ke arah mata itu beberapa waktu lamanya, kedua lingkaran itu akan mulai membesar dengan cepat menjadi semakin lama semakin besar. Sehingga pada suatu saat yang hitam mencapai ukuran sebesar bumi dan yang putih tumbuh menjadi gumpalan massa yang berwarna putih sekali, sebesar bulatan matahari. Mata saya akan menghilang ke dalam yang hitam dan yang putih sampai mereka tidak dapat lagi melihat satu sama lainnya. Bayangan-bayangan di hadapan mata saya yang menjadi kacau. Saya tidak dapat lagi membedakan wajah-wajah ibu dan ayah, wajah Wafeya dan Fateya, wajah Iqbal dan Ibrahim. Saya buka mata saya lebar-lebar dalam keadaan panik seperti seorang yang merasa akan kehilangan penglihatannya. Bentuk wajah Fateya masih tetap ada di sana, tampak menonjol pada warna gelap bumi atau pada putihnya sinar matahari. "Apakah kau mencintai Ibrahim?" tanyanya. "Sama sekali tidak." "Lalu apa sebenarnya kau gemetar jika kau dengar namanya disebut?" "Aku tidak pernah, tak pernah terjadi. Kau selalu membesar-besarkan sesuatu, Fateya." Saya mendengar ia berkata, "Ibrahim orang yang baik dan seorang revolusioner. Aku tahu, tetapi aku ini tak lebih dari seorang karyawati rendahan saja. Bagaimana mungkin Ibrahim jatuh cinta kepada seorang gadis miskin macam aku?" Sebuah komite revolusioner telah dibentuk di perusahaan dengan Ibrahim sebagai ketua. Saya bergabung dengan komite itu dan mulai bekerja untuk komite tersebut siang dan malam, termasuk pada hari-hari libur. Pekerjaan ini sukarela. Saya tidak lagi menghiraukan gaji saya.
Menunggu dalam barisan di pagi hari untuk ke kamar kecil tidak lagi menyusahkan saya. Dan desakan tubuh-tubuh orang yang mengelilingi saya tidak lagi membuat saya merasa terhina. Pada suatu hari Ibrahim melihat saya berlari-lari mengejar bis, lalu menghentikan mobilnya dan yang kecil dan memanggil saya. Saya naik dan duduk di sampingnya. Sesaat kemudian saya dengar ia berkata, "Saya kagum padamu, Firdaus. Jika ada 5 orang saja di perusahaan kita dengan semangat, energi, dan pendirian seperti yang kau miliki, kita dapat berbuat hampir apa saja di dunia ini." Saya tak berkata apa-apa. Saya menekan tas kecil saya pada dada, mencoba untuk menutupi debaran jantung dan mengatur nafas saya supaya kembali wajar. Tetapi setelah beberapa lama saya menyadari bahwa nafas saya masih saja tidak tenang. Dalam suatu usaha untuk menyembunyikan emosi yang saya rasakan, saya mengajukan alasan, tetapi nadanya agak lemah. Saya masih kehabisan napas karena mengejar bis itu tadi. Ia pasti menyadari apa yang sedang saya coba lakukan, karena ia tersenyum tanpa komentar. Setelah sejenak, ia bertanya kepada saya, "Apakah kau ingin langsung pulang atau apakah kita dapat duduk-duduk dan berbincang-bincang dulu entah di mana?" Pertanyaan itu membuat saya terkejut dan saya jawab tanpa berpikir dulu, "Saya tak mau pulang." Kemudian untuk memperbaiki salah ucap tadi dengan cepat saya tambahkan, "Kau tentu lelah sesudah hari kerja yang panjang. Barangkali kau lebih baik langsung pulang dan istirahat. Barangkali akan lebih baik bagiku untuk mengobrol dengan kau sejenak. Itu tentunya jika kau sendiri tidak merasa lelah dan lebih suka istirahat di rumah." Hampir tak sadar apa yang saya ucapkan, saya jawab, "Istirahat? Aku tidak pernah tahu apa artinya istirahat dalam hidupku." Saya merasakan tangannya yang kuat memegangi tangan saya. Saya merasa gemetar sekujur tubuh saya, sampai akar-akar rambut pada tubuh saya pun serasa turut bergerak. Ia bertanya dengan suara yang tenang, "Firdaus, kau masih ingat pertama kali kita berjumpa?" "Ya. Sejak hari itu saya selalu ingat kepadamu." "Dan aku pun begitu, selalu ingat kepadamu." Aku mencoba untuk menyembunyikan perasaanku, tetapi itu tak mungkin lagi. Demikian pula aku. Pada hari itu kami berbicara mengenai segala macam. Saya menggambarkan masa kecil saya dan apa yang telah terjadi dalam hidup saya di masa lalu. Dan ia juga menceritakan kepada saya tentang masa kecilnya dan mimpinya untuk masa depan. Keesokan harinya kami berjumpa lagi dan kami mengobrol dengan lebih bebas lagi mengenai segala hal. Malahan saya bicara kepadanya tentang hal-hal yang saya sembunyikan untuk diri sendiri dan tidak mau saya hadapi. Dan ia pada gilirannya sangat jujur kepada saya dan tidak menyembunyikan apa-apa. Pada hari ketiga ia membawa saya ke rumahnya yang kecil dan malam itu saya bersamanya. Kami bercakap-cakap dengan perlahan-lahan untuk waktu yang agak lama, dan setelah kami ungkapkan segala hal yang kami ingin katakan, kami menyerahkan diri satu sama lainnya dalam sebuah pelukan yang hangat. Seakan-akan saya menggenggam erat seluruh dunia ini dalam tangan saya. Seakan-akan dunia semakin besar, melebar, dan matahari bersinar lebih terang dari yang sebelumnya. Segalanya di sekeliling saya mengambang dalam cahaya yang cemerlang. Juga barisan antri di pagi hari di muka kamar kecil demikian pula halnya. Mata orang yang berkendaraan bis tidak lagi terlihat dungu dan penuh prasangka, tetapi bersinar dan bercahaya dengan cahaya yang baru. Apabila saya melihat ke dalam cermin, mata saya bersinar-sinar seperti berlian, tubuh saya menjadi ringan seperti bulu, dan saya dapat bekerja sepanjang hari tanpa merasa lelah atau merasa perlu untuk tidur.
Pada suatu pagi seorang sejawat di kantor memandang wajah saya dan berseru dengan nada heran. "Ada apa denganmu, Firdaus?" "Mengapa?" tanya saya. "Wajahmu tidak seperti biasa." "Apa yang kau maksud dengan tidak biasa?" "Seperti ada yang memancar keluar dari dalam dirimu." "Aku sedang jatuh cinta." "Jatuh cinta? Kau tahu apa artinya cinta?" "Tidak," katanya sedih. "Kau anak Malang," kata saya. "Kau perempuan yang terpedaya," katanya. "Apa kau percaya akan sesuatu yang disebut cinta?" Cinta telah membuat saya menjadi pribadi yang berlainan. Ia telah membuat dunia ini indah. Ada suatu nada sedih yang mendalam pada suara ketika dia berkata, "Kau hidup dalam hayalan. Apakah kau percaya akan kata-kata cinta yang mereka bisikan ke dalam telinga perempuan yang tak punya uang macam kita ini?" Tetapi dia seorang revolusioner. Dia berjuang untuk kita dan untuk semua yang telah kehilangan kesempatan dengan wajar. Kau benar-benar patut dikasihani. Apakah kau pikir apa yang mereka katakan dalam rapat-rapat mereka itu benar? "Cukup," kata saya dengan marah. "Kau memakai kacamata hitam dan kemudian kau katakan kau tidak dapat melihat sinar matahari." Cahaya matahari menimpa wajah saya memandang sinar dan kehangatannya di sekitar saya. Berjemur dengan rasa kagum ketika melihat Ibrahim melintasi halaman pada jam yang biasa. Matanya bersinar-sinar dalam cahaya matahari dengan kecemerlangan baru yang aneh. Matanya tampak berbeda bagi saya, seperti mata lelaki lain, dan saya merasa diasingkan. Saya lari kepadanya tetapi ada sekelompok karyawan berkerumunan di sekelilingnya. Laki-laki dan perempuan menjabat tangannya dan memberikan selamat kepadanya. Ia tidak melihat saya dalam kerumunan orang. Saya mendengar kata-kata yang berdering di telinga saya dengan nada suara yang aneh. "Dia telah bertunangan kemarin dengan anak gadis sang presiden direktur. Dia seorang pria yang cerdik dan berhak menerima peruntungan apapun yang datang kepadanya. Dia punya masa depan yang gemilang dan akan naik dengan cepat di perusahaan ini." Saya menutupi telinga dengan tangan saya untuk mencegah terdengarnya suara mereka. Saya pergi berjalan menjauhi kerumunan orang di sekelilingnya dan meninggalkan tempat itu melalui pintu gerbang kantor, tetapi tidak pulang ke rumah. Saya berjalan-jalan berkeliling di jalanan. Mata saya tak dapat melihat apapun juga karena air mata terus mengalir. Berhenti dan kering sebentar untuk mulai mengalir kembali. Ketika malam tiba, saya sangat lelah. Sekonyong-konyong air mata berhenti mengalir, seperti sesuatu telah tertutup di dalam. Dengan cepat, muka dan leher saya menjadi kering, tetapi bagian depan tubuh saya masih basah. Udara malam yang dingin menembus masuk ke dalam tubuh saya. Saya gemetar dan bersedekap dalam usaha untuk tetap hangat. Saya teringat lengan-lengannya memeluk saya, lalu makin gemetar. Saya menangis tetapi air matanya sudah mengering sama sekali. Saya mendengar bunyi seperti suara perempuan yang sedang tersendu-sendu dan menyadari bahwa suara itu adalah suara saya sendiri. Malam itu saya kembali ke kompleks kantor perusahaan. Saya pergi ke ruangan kantor saya, mengumpulkan ijazah-ijazah saya, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil dan kemudian berjalan menuju pintu utama. Sejak saya mendengar berita di pagi itu, saya tidak pernah melihat Ibrahim lagi. Saya ragu-ragu sebentar dekat pintu masuk dan melihat ke sekeliling pelan-pelan. Mata saya melayang ke taman kecil di halaman belakang. Saya berjalan ke situ lalu duduk. Saya terus melihat-lihat ke sekeliling. Tiap kali saya mendengar suara yang datang dari jarak tertentu atau merasa ada sesuatu yang bergerak, saya pasang telinga dan mata saya. Saya melihat suatu sosok dengan ukuran kira-kira sama dengan tubuh manusia sedang bergerak dekat pintu masuk menuju ke halaman. Saya melompat, hati saya berdebar-debar.
Darah mulai mengalir deras di dada, naik ke kepala. Seakan-akan bentuk tersebut sedang bergerak ke arah saya. Saya merasa diri saya berjalan untuk mendekatinya. Tubuh saya bermandikan keringat. Kepala dan telapak tangan saya terasa basah. Getaran rasa takut menembus tubuh saya ketika saya melintasi halaman yang gelap itu. Saya berseru dengan suara sayup yang hampir tak terdengar di telinga saya sendiri. Ibrahim, tetapi kesunyian tetap seperti sebelumnya. Saya semakin takut karena saya masih dapat melihat bentuk yang menyerupai bentuk manusia itu di tengah malam. Saya berseru lagi, kali ini dengan suara keras sehingga saya dapat mendengar sendiri. Siapa di situ? Suara keras itu seakan-akan menghalau impian, seperti seorang yang berbicara dalam tidur dibangunkan oleh bunyi suaranya sendiri. Kegelapan berkurang untuk mengungkapkan sebuah tembok bata yang telah dibangun di depan pintu masuk menuju halaman. Tembok itu rendah, setinggi orang biasa, dibangun dengan bata tanpa semen. Sekalipun saya pernah melihatnya, tetapi kelihatannya seperti meloncat sekonyong-konyong di depan mata saya pada saat itu. Sebelum keluar dari pintu gerbang, saya memandang sekali lagi ke sekeliling saya. Mata saya melihat jendela, pintu, dan tembok. Mencari sesuatu yang akan terbuka mendadak dan memperlihatkan sejenak kedua matanya, atau tangannya yang melambaikan selamat jalan seperti biasanya. Mata saya tetap bergerak dengan tidak tenang. Di setiap saat, saya akan kehilangan semua harapan, hanya untuk memperolehnya kembali sejenak kemudian. Mata saya akan meneruskan pencarian yang kegila-gilaan itu, dan dada saya akan turun naik lebih cepat. Sebelum menginjakkan kaki di jalan raya, saya istirahat sebentar, berdiri tanpa bergerak dalam kegelapan. Sekalipun saya berjalan di jalanan, saya terus melihat ke belakang untuk mengharapkan sesuatu akan terjadi. Tetapi jendela dan pintu tetap tertutup rapat seperti sebelumnya.